Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, kami memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Tema kita, Tuhan memberkati hingga masa tua. Itulah temanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berbuah atau hidup bermakna hingga usia tua atau usia lanjut merupakan dambaan semua orang. Jika bisa panjang umur tetapi tidak menyusahkan, sebaliknya tetap menjadi berkat, menjadi kesukaan, nah itulah sebenarnya yang menjadi harapan banyak orang, harapan kita. Mazmur 92, 15 menyebutkan bahwa sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat ini memuat suatu pesan yang bersifat misioner, bahwa pelayanan tidak dibatasi oleh usia dan kondisi. Kita merindukan dan berdoa supaya orang tua semua tetap sehat secara fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Jadi jangan pernah merendahkan diri sendiri dan menganggap diri tidak bernilai atau tidak bermakna hanya karena usia, lansia. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, aduh, kayaknya kurang enak disebut lansia. Kayak seperti terlalu tua. Tapi namanya lansia, lanjut usia, memang harus kita hadapi. Tapi sekali lagi, usia lanjut tidak menghalangi kita untuk bisa melayani. Kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu, bersaksi, beribadah, bahkan pelayanan diakonia dan berbagai pelayanan lainnya. Melayani sesuai dengan talenta masing-masing. Ya, memang perlu memperhatikan kesehatan fisik, bagaimana pola makan, pola tidur, pola pikir juga. Juga menjaga kesehatan rohani dengan doa dan firman. Pertumbuhan rohani yang baik akan mendorong akan pertumbuhan sosial dengan membangun komunitas, lalu berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan. Jadi istilahnya ada growing, ya, ada pertumbuhan yang disebut ke atas, ya, growing up, ya, ada pertumbuhan dalam komunitas, growing together, pertumbuhan bersama, tapi juga ada growing out, artinya pertumbuhan keluar di mana kita bisa menjadi saksi. Jadi pertumbuhan rohani pribadi, bertumbuh bersama dalam persekutuan dan bertumbuh keluar menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang sebenarnya menjadi doa kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tetap berkarya sekalipun sudah usia lanjut, seperti Abraham, Musa, Harun, Yosua, Kaleb, Daniel, dan masih banyak yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya tetap berbuah? Maka dalam ayat 13 dikatakan, hiduplah sebagai orang benar. Siapa orang benar itu? Orang benar adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus, sang kebenaran di dalam hidupnya. Di dalam Yesus hidupnya dibenarkan oleh karena iman. Hidupnya diubahkan sehingga dia mampu menghidupi kebenaran itu. Dikatakan orang benar akan bertumbuh seperti korma dan pohon aras di Libanon. Pohon korma bisa hidup di padang gurun sekalipun dalam keadaan yang sulit. Pohon aras adalah pohon yang kuat, yang tahan lama dan berbau harum. Itulah cirinya. Jadi orang yang hidupnya benar
digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Lalu yang kedua, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ayat 14, dikatakan ditanam di bait Tuhan, artinya berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti pohon aras yang juga dipakai menjadi tiang-tiang untuk bangunan bait Allah. Orang benar memiliki kesukaan atau kecintaan bersekutu dengan Tuhan. Kecintaan yang loyal, ya, yang total, bukan yang setengah-setengah. Kalau kita berdoa atau beribadah kepada Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh ada Allah lain. Nah, itu namanya loyal. Jadi hati-hati jangan sampai kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, tetapi motivasi kita, fokus kita bukan kepada Dia. Kita berkata mengasihi Tuhan, agar semua permintaan kita dilancarkan, supaya kita punya berkat yang banyak, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk, pokoknya semuanya baik. Ya, harusnya tidak demikian. Kita mengasihi Allah tanpa syarat. Kenapa? Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, jika seorang mengasihi aku, maka ia akan menuruti firman-Ku. Menuruti firman-Ku. Yohanes 14 ayat 23. Dan yang terakhir, bahwa hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan memberkati kita supaya menjadi berkat bagi sesama. Kondisi tetap terpelihara. Karena apa? Tuhan memelihara kita dan siap memberitakan tentang Tuhan dan segala karyanya. Maka dikatakan tidak ada istilah pensiun di dalam Tuhan, tidak ada istilah pensiun di dalam pelayanan, sesungguhnya seperti itu. Maka amanat Mazmur 92 memotivasi kita untuk terus berkarya dan berbuah, memberi arti dan manfaat kepada sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi renungan kita hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan memberi buah hingga masa tua. Karena itulah kita tidak usah khawatir, karena pemeliharaannya tidak pernah terbatas, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati kami sampai selama-lamanya. Selama kami ada di dunia ini, kami seringkali dikuasai atau dihinggapi oleh berbagai kekhawatiran, tetapi ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka kami percaya Engkau akan mengangkat segala kekhawatiran kami dan Engkau akan terus meneguhkan iman kami dan menjamin pemeliharaan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan setelah itu Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus menyaksikan tentang Allah yang hidup, menyaksikan segala perbuatan Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun berada. Berkatilah kami semua, juga yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan yakinkan mereka bahwa hidup mereka berguna, hidup mereka bermakna, berarti bagi banyak orang, terlebih di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.